semuanya, jumpa lagi dengan kami berdua di Kamis Ceria. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya kan? Udah lama banget ya kita galau. Apalagi yang kemarin udah pada ikutan belum kuis di Kamis Ceria. Jangan lupa ya di komen tuh jawabannya. Karena nanti ada hadiah yang menarik banget. Betul banget. Ada 3 pemenang yang beruntung. Nanti kita akan hubungin dan dapat hadiah dari tim Kamis Ceria. Kacin. Ya, Kakak Jel. Widih, masih kenal nih. Alhamdulillah dia masih Kayaknya hari ini agak sendu-sendu gitu ya. Kayak cerita yang tetangga sebelah gitu kan namanya. Kita namanya beda doang ya. Oh iya benar-benar. Nggak apa-apa, tetap ceria, tetap Kita ceria. ceria. Iya, kalau bahasa sendak-senduk gitu kan. Kita mau bahas kalau nggak salah di bulan-bulan November ini tuh selain ada Hari Pahlawan ya kan, dan Hari Guru, ada juga Hari Hari Ayah sedunia, di mana itu menjadikan pahlawan kita di rumah gitu ya. Kalau menurut kata-kata orang-orang dulu adalah ayah adalah cinta pertamanya anak perempuan. Nah, itu banget. Kalau Kacin kalau bicara tentang ayah itu gimana sih kalau menurut Kak Cynthia? Kalau menurut aku pribadi, ayah itu kayak sosok seorang yang menjadi pelindung kita gitu. Dalam arti kayak misalnya anak yang mengalami sesuatu, ayahnya akan berdiri di paling depan gitu, garda terdepan gitu ya. Jadi kayak setiap kalau perang nih, dia rela nih masang badan tanpa senjata gitu, tembak-tembak. Kalau menurut Kakak Jel gimana nih? Sosok ayah seperti apa? Kalau bicara sosok ayah, ayah itu mungkin ya, kebetulan beliau juga sudah mendahului saya gitu kan. Ayah itu pastinya yang benar banget dibilang beliau itu adalah pahlawan di rumah ataupun di keluarga gitu kan. Tanpa dia sebenarnya kita harus tetap kuat, nggak boleh lemah gitu kan. Dan juga sosok ayah merupakan orang yang benar-benar ya memiliki arti sendiri kalau aku gitu ya. Aku ngeri di sini nanti banjir. Iya benar-benar. Selain nanti akan ada yang mengisi pintu hati kita ya kan, tapi dia sudah menempatinya duluan. Walaupun misalnya jadi kan mungkin ada beberapa anak mungkin ya kita bahas sedikit gitu. Ya. Ada beberapa anak yang mungkin tidak seberuntung misalnya ayahnya ada atau mungkin dia itu pasti bakal ada posisi di mana ayah itu melengkapi kita. Betul banget. Jadi kok buat teman-teman selagi masih ada walaupun walaupun tidak ibarat bahasa itu tidak terlalu dekat dengan sang ayah, tapi hargailah selama beliau masih ada. Nah, karena tadi kita udah ngobrolin ayah kita gitu kan, sosok di rumah gitu ya. Kayaknya kita juga akan mengundang seorang ayah yang aku anggap bahwa di sekolah itu juga ayah, di rumah pasti juga sebagai anaknya juga ayahnya gitu kan. Oke, mau diundang? Undang deh. Undang dong. Ya, ini dia Pak Jamal. Ayo Pak. Ayo Pak, kita mau ngobrol-ngobrol. Iya, ini dia sosok ayah, ya kan? Ayah banyak banget, iya. Udah berapa tahun di sekolah ini? Ini ngomong-ngomong boleh dipegang? Boleh. Boleh kok Pak. Iya. Gimana Pak Jamal? Kesehariannya gimana nih? Masih sibuk-sibuk aja kan? Tanya dulu, Pak Jamal juga sehat? Iya. Yang mana dulu nih? Iya boleh, yang mana bebas. Dari Ibu. Dari Kak Cynthia dulu, Kak Cynthia. Gimana Pak Jamal, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Masih sibuk ya kayaknya, warak wiri. Kalau sibuk itu super sibuk. Widih, sulit. Ayah yang satu ini. Katanya kan Pak Jamal udah kesini aja butuh waktu seminggu buat kita. Waduh. Pak Jamal kesini. Benar. Kesibukannya benar-benar lagi banyak rentetan gitu ya Pak ya di sekolah ya Pak. Ya kalau boleh bercerita, seorang ayah itu
di samping saya sebagai kepala keluarga di rumah, juga di sekolah, membagi waktu itu memang sebagai orang tua itu harus banyak, ya, harus pandai, harus pinter. Karena kalau di sekolah ini saya sebagai orang tuanya murid-murid, tapi kalau di rumah sebagai orang tua anak-anak saya dan juga melindungi sebagai istri gitu. Nah kesibukan itu kita bagi, ya mulai dari kerja dari awal kita mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita bekerja, jadwal bekerja itu sudah tahu, berarti kita harus kita laksanakan. Setelah pulang kerja kita tahu kan nih jadwalnya kita kalau di rumah itu kalau sudah pulang kerja berarti jadwal dengan istri, dengan anak. Betul. Berarti ya ngomong anak, gitu, jaga anak. Dikit-dikit kalau ada pekerjaan istri yang kira-kira misalkan perlu bantuan ya saya bantu. Gitu sih. Ya kalau bicara tadi kan untuk di rumah, terus kalau untuk di sekolah sendiri nih Pak, menjadikan apa ya? Membagi dirinya sendiri menjadi mungkin jadi sosok guru dan menjadi sosok ayah juga gitu kan, bagi siswa gitu kan ya, jadi kayak terkadang siswa itu pengen curhat gitu Pak, nah itu gimana Pak? Begini Bu Jelita, karena memang tupoksi saya adalah seorang guru, jadi saya selalu bahwa yang di sekolah ini murid saya adalah anak saya sendiri. Jadi kalau saya memberikan sesuatu pembelajaran, pengajaran kepada anak didik, saya menganggap itu adalah anak saya. Kalau saya anak itu misalkan saya kasih tugas ternyata dia tidak mau mengerjakan, saya akan tanya, nak, kenapa tidak dikerjakan? Ada apa? Kita rangkul. Karena yang dirasakan oleh anak itu pasti akan dia sama akan merasakan dengan orang tua yang di rumah. Berarti pengen dirasakan oleh seorang bapak guru. Jadi saya sebagai guru di sini merangkap juga sebagai orang tua. Jadi tidak ada pembeda. Kalau saya tersenyum dengan anak murid saya di sekolah, pasti pun saya tersenyum di rumah dengan anak saya. Saya membagi senyuman dengan teman-teman guru, berarti saya membagi senyuman dengan kepada istri saya. Itu selalu berbalance, artinya tidak ada perbedaan. Karena kita seorang ayah, ya kita harus menjadi figur. Nah, kalau itu kan tadi Bapak jadi ayah gitu kan. Nah, pasti kan Bapak juga punya ayah gitu kan. Ayah punya ayah gitu kan. Nah, kalau menurut Pak Jamal sendiri, sosok ayah tuh gimana sih Pak? Sosok ayah di mata Pak Jamal itu seperti apa gitu? Bicara tentang ayah saya, Bu Jelita, sudah almarhum ayah saya. I see. Itu saya dulu selalu ngambil, katakanlah orang tua saya itu motivasi hidup saya. Segala sesuatu saya pasti menyontoh ke orang tua saya, Bu Cynthia. Kenapa? Karena di sosok keberhasilan orang tua saya itu menjadikan saya seorang anak yang kuat dan bisa mandiri. Jadi kalau saya ingat dengan orang tua saya, itu orang tua saya pahlawan saya, tokoh saya. Jadi menjadikan hidup motivasi saya harus berbuat apa gitu. Nah sekarang alhamdulillah berkat saya mengambil contoh dari orang tua saya, motivasi sebagai hidup saya ini bisa berjalan dengan baik, artinya bisa teratur. Kemudian saya tidak hal-hal yang kira-kira ada perbuatan negatif, saya selalu ingat pesan kata orang tua saya. Belajar sebagai anak, nih kamu saya kasih tongkat, kamu jalan hidupnya cari sendiri, gitu. Ayah saya bilang gitu. Nah disitulah kemajuan saya untuk berdikari, untuk mencari prestasi, untuk belajar hal-hal lain. Itu saya selalu ingat dengan orang tua. Dengan kita mengingat orang tua, alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Apapun yang terjadi itu semua akan berjalan dengan lancar. Karena orang tua kita, ya orang tua saya kan sudah tidak ada ya, sudah almarhum. Mungkin dia melihat kita nggak bisa lihat dia, tapi dia melihat kita. Oh anak kita lagi begini. Jadi sosok orang tua walaupun sudah tidak ada, ya saya bantu dengan apa? Dengan saya mengingatnya dengan doa. Gitu Bu Jelita. Oke. Pak Jamal sendiri ada nggak sih memori atau ingatan yang paling lekat banget di pikiran Pak Jamal tentang kebersamaan Pak Jamal dengan ayahnya Pak Jamal sendiri? Iya. Kenangan yang momen yang paling
kan apa aja? Kenangan yang tidak terlupakan, saya itu salah satu anak yang manja dengan orang tua sebenarnya. Saat saya pulang makan, saya belum makan, orang tua saya ngingetin, sudah makan belum? Terus saya makan. Kemudian saat saya pun belum mandi tuh ya, disuruh mandi. Nah di situ saya merasa, oh ternyata orang tua saya itu memperhatikan saya itu bukan saya waktu kecil aja, ternyata saya udah dewasa pun, saya udah kuliah, saya sudah jadi guru aja, saya selalu diingetin sama orang tua itu, ayo makan bersama, kemudian hal-hal lain diingatkan gitu. Nah kenangan yang sangat saya tidak bisa digambarkan dengan hal itu saat saya dikasih suruh makan. Sudah makan belum? Sudah makan. Itu kenangan. Kemudian makan bersama dengan orang tua, duduk bersama. Di situ yang saya tidak bisa lupakan sampai saat ini. Nah di situ mungkin saya terasa kalau makan bersama dengan keluarga. Di situ mungkin dari orang tua berpikiran itu orang tua kan kerja sudah sibuk nih, ya boro-boro ngurusin rumah kan, dia tugasnya nyari uang. Nah kapan lagi orang tua itu kumpul dengan keluarga? Mungkin di situ. Nah saya pun sebagai anak ngerasa di situ lebih, ya memang hal-hal yang kelihatan kekeluargaan, kebersamaan, kasih sayang adanya di situ. Nah di situ yang saya tidak bisa gambarkan dengan hal-hal lain. Oh Kak Cynthia, ada gak hal yang melekat dari ayah? Hal yang paling melekat ya, yang pasti ada lah pastilah ya. Iya sedikit pasti ada. Kalau aku yang paling melekat buat gitu. Apa? Ayo apa yuk? Dulu. Ayo kira-kira apa yuk? Pasti ada lah ya di kita di keluarga. Oh ceritakan sulit ya. Ya kok tadi Pak Jamal jadi ada acara kayak jadian kasih ya jadi. Sebenarnya dia bukan buat sedih-sedihan tapi lebih kayak ke menghargai seperti apa gitu lah ya. Jadi tuh kalau aku pribadi ya kan punya momen tersendiri atau enggak pasti ada lah ya, apalagi juga kebetulan beliau sudah tiada gitu kan ya Pak. Sampai di usia apa namanya beliau nggak ada gitu kan. Momen yang paling melekat di otak saya itu adalah ketika namanya zaman sudah canggih. Karena saya kebetulan juga dekat dengan beliau, bener-bener yang gimana caranya nangis juga. Gimana caranya pokoknya ketika pulang dari manapun gitu ya, dibantu. Iya dibantu dari manapun gitu kan. Terus beliau itu menanamkan bahwa kepada saya tuh kalau nanti gitu kan, waduh berat ya. Oke diusahakan 5 menit itu usahakan untuk ngobrol bareng gitu Pak. Jadi tuh bener-bener yang kita kalau pulang dari manapun bukan berarti orang tua yang cuek gitu ya, tapi lebih ke ya inilah bentuk apresiasi dari orang tua itulah gitu kan. Jadi ada satu momen memang dia walaupun secapek apapun dia tetap ngajak ngobrol kita gitu kan. Terus apalagi zamannya udah canggih, selalu yang namanya dibilang by WhatsApp gitu Pak. Wah itu udah sampai mana, udah di mana, pokoknya intinya intens banget yang namanya ngabarin gitu kan. Dan apa ya namanya harus bener-bener yang disesuaikan gitu. Bener-bener kalau kita pergi ke A harus ke A, ke B gitu, nggak boleh nyeleweng kayak gitu. Iya ini gitu. Jadi berbanggalah, makanya kalau anak-anak sekarang kalau dibilang orang tuanya bawel gini, jangan kayak gitu. Tapi itu adalah
suatu tanda sayangnya orang tua kepada itu kita. Bentuk bener banget. Iya, belum terjawab nih ini Kak Cinta nih. Ada momen apa nih? Ada momen bawang. Iya. Apa? Ayo coba ceritakan. Cengeng banget ya. Nggak apa-apa. Iya, udah ini ganti kata-kata ya, udah ceria. Menyenangkan gitu. Nah, kalau untuk momen ya sebenarnya Ya, apa? alergi. Ya, sebenarnya kalau aku sendiri kan emang kebetulan aku tuh nggak tinggal bareng gitu kan sama Ayah. ya. Boleh minum dulu. Oh iya. Harus dulu ya segera. Aduh, gak mau lagi sih. Malu lagi dunia itu lagi. Iya, tolong dong editor ini di blur aja muka kita ya. Sebenarnya momen yang paling aku ingat pas ulang tahun sih gitu. Karena waktu ulang tahun ke 17 kalau salah, papaku hadir di situ. Sedih. Ya udah, intinya pas ulang tahun. Yang paling buat aku. Iya, dia juga sering kalau bicara ulang tahun sih. Aku juga sering dikasih surprise kalau sama beliau gitu kan ya, pastinya kayak tadi Pak Jamal cerita sosoknya ayah itu bagaimana gitu kan, jadinya apalagi sekarang Pak Jamal sudah menjadi seorang ayah juga gitu kan, pastinya apapun itu yang sudah diberikan olehnya menjadikan pelajaran untuk diri kita walaupun dari Pak Jamal tidak kata si Pak. Ya, ini buat di closing. Jadi ya pokoknya lah buat mungkin kan di luar sana masih ada yang menganggap kayak sama orang tuanya tuh terutama sama ayah kayak dia tahu ya menyanyiakan waktu kebersamaan. Mereka dikasih kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu bersama, tapi mereka menyanyiakan gitu. Gitu. Iya, baik itu sih. Oke. Mungkin itu aja kali ya. Ini bagian timer. Jadi sedih sebenarnya. Iya. Awalnya jalan lagi. Tadi sudah bagus. Siapa yang mau mulai ini kan? Emang kalau mengingat orang tua tuh pasti nggak bisa kalau nggak sedih sih. Iya, benar. Ya memang seorang ayah itu bukan cuek Bu Jelita. Sebenarnya ungkapan rasa kasih sayang orang tua itu sosok laki-laki dengan perempuan berbeda. Kalau perempuan kan dengan perasaan. Kalau seorang ayah laki-laki dia tidak dengan perasaan tapi dengan ungkapan, dengan kata-kata gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya antara orang tua, ayah sebagai orang tua, kemudian juga ibu sebagai ibu itu sama-sama tujuannya sebenarnya sama-sama saling menyayangi, sama-sama juga memimpin gitu, sama-sama menyayangi anaknya gitu. Walaupun misalnya mungkin figur ayah itu kan misalnya contohnya misalnya tegas, keras, itu bukan berarti mereka emang berniat untuk biasanya menyakiti anaknya, tapi dia pengen gimana anaknya supaya bisa lebih kuat gitu menghadapi segala sesuatu. Soalnya kalau anak itu selalu dimanjakan dengan hal-hal yang kira-kira diberikan hal-hal yang kurang baik, ya itu nanti anak itu tidak menjadi dewasa. Ya, jadi orang tua sebenarnya memberikan hal itu ketegasan, membatasi agar anak itu punya tanggung jawab. Gitu. Itulah tugas sebagai orang tua. Oke. Itu aja kali ya. Oke, udah berderai air mata, sudah banjir. Ya, ini tim kreatifnya kayaknya sesuatu gitu kan ya. Ya intinya sih itu tadi kita bukan ini acting nangis enggak, tapi ini beneran. Ini beneran. Sebenarnya saya juga Bu Jelita mau nangis. Nangis apa? Ingat orang tua juga. Saat momen-momen orang tua saya itu terakhir mengembuskan napas yang terakhir, saya ingat itu di rumah sakit. Kemudian
sedih, nggak bisa diungkapin sebenarnya. Cuman rasa sakit, rasa sedih itu saya ada di dalam dada ya, nggak bisa terungkap. Bersedih banget ya, melihat momen-momen terakhir orang tua saya saat mau menjelang akhir hidupnya. Berarti nggak adanya itu di rumah sakit, Pak? Ya, nggak adanya di rumah sakit. Tapi ingat, karena perjuangan orang tua saya dulu membesarkan saya itu ya, banyak sekali hal-hal kenangan-kenangan, rasanya udah gitu. Iya. Ya sekarang hanya doa yang saya. Kok bicara momen masalah nggak ada ya Pak, saya juga ada. Tapi beliau kebetulan nggak ada itu di rumah. Jadi dan itu ketika azan subuh. Jadi ketika azan subuh berkumandang ya memang kayak ayo bangun gitu sudah ya. Mari jadikan itulah. Makanya saya juga berpesan kepada teman-teman atau para siswa yang masih ada orang tuanya lengkap, itu tolong disayangin. Karena tidak ada hati seorang ayah itu menyakiti seorang anak, nggak ada. Yang ada itu membesarkan, melindungi, kemudian mengantarkan. Itu hati orang tua. So, kalau misalkan, nggak misalkan, sayangilah orang tuamu, jangan apa ya, berarti hargailah mereka ini. Kalau bisa dari sekarang ya, kalau misalnya pergi pamitan, jangan disia-siakan. Sekali peluk. Iya. Bikinlah satu momen terbaik, entah makan bareng, mungkin nonton film bareng, masak bareng. Hargai setiap momen loh. Udah itu aja. Udah itu jauh lagi. Ya, buat semuanya jangan lupa tetap follow Instagram kita dan subscribe juga di channel YouTube kita official SMK Negeri 4 Kota Bekasi. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk ikutin terus setiap episode yang Kamis ceria. Ya, pastinya kita akan mengupas tentang semuanya yang lebih ceria-ceria lagi. Oke, terima kasih Pak Jamal. Ya, bye bye semuanya. Kalau gitu saya melanjutkan tugas kembali. Iya.